Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan mencoba membahas kupas tuntas soal matematika persiapan ujian sekolah untuk materi matematika minat bagian yang kedua. Yuk sama-sama kita bahas soal-soal lain. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan nilai sin 195 tambah sin 75. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus ini ya. Jadi, ada sin A tambah sin B. Ya. Berarti ini kita gunakan, jadi 2 sin setengah A tambah B ya, dikali cos setengah A min B. Ya. Berarti kalau kita tuliskan soalnya, sin 195 tambah sin 75, ini bisa kita tuliskan 2 sin setengah, ini 195 tambah 75 dikali cos setengah 195 dikurang 75. Ya, berarti ini bisa kita tuliskan 2 sin setengah. Nah, ini kamu kalikan menjadi 270 dikali cos setengah, ini disederhanakan menjadi 120. Oke, berarti ini bisa kita tuliskan jadi 2 sin 135 dikali cos 60. Ingat ya, sin 135 ini ada di kuadran 2 ya. Berarti nilainya bisa kita tulis sama dengan 2 sin 45 dikali cos 60. Nah, sin 45 bisa kita tulis setengah akar 2, sedangkan cos 60 nilainya setengah. Berarti ini bisa kita coret, berarti jawabannya adalah setengah akar 2. Oke, jadi pilihan yang tepat adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika cos 2x tambah cos 4x sama dengan setengah, maka sin 4x tambah 2 sin 6x tambah sin 8x nilainya mana yang tepat ya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini ada rumus dari trigonometri, misalnya sin AX ini bisa diubah menjadi 2 sin setengah AX dikali cos setengah AX gitu ya. Berarti misalnya kalau sin 2X ini menjadi 2 sin X dikali cos X. Oke, berarti ini kita gunakan ya, ini kita ubah, yang kita ubah 4X dan 8X karena ini kalau diubah bisa menjadi kelipatannya ya. Nah, kita perhatikan yang pertama sin 4X ini saya ubah menjadi 2 sin 2X kali cos 2X ya. Sedangkan sin 6X ini saya ubah nulisnya jadi 2 sin, ini saya tuliskan 2X tambah 4X gitu ya. Kemudian ditambah ini sin 8X-nya saya ubah menjadi 2 sin 4X kali cos 4X. Oke ya. Nah, ini kita biarkan dulu 2 sin 2X kali cos 2X. Nah, untuk bentuk yang ini, kamu ingat sin A tambah B, itu bisa dituliskan menjadi sin A cos B, ya, ditambah sin B cos A, gitu ya. Berarti ini bisa saya tulis ditambah 2, buka kurung, sin 2X cos 4X, kemudian ditambah ya sin 4X cos 2X. Ya, ditambah ini tetap 2 sin 4X cos 4X. Oke, gitu ya. Nah, ini kita kalikan, ini menjadi tetap 2 sin 2X cos 2X, ini kita kalikan jadi tambah 2 sin 2X cos 4X tambah 2 sin 4X cos 2X tambah 2 sin 4X cos 4X. Oke, selanjutnya kamu perhatikan di sini ada 2 sin 2X
di sini juga ada 2 sin 2x. Maka ini saya keluarkan 2 sin 2x-nya. Nah, berarti ini saya tuliskan dalamnya cos 2x tambah cos 4x gitu ya. Nah, kemudian yang ini kamu perhatikan di sini ada 2 sin 4x, di sini juga ada 2 sin 4x. Nah, ini saya faktorkan, saya keluarkan 2 sin 4x-nya. Ini dalam kurung cos 2x tambah cos 4x. Nah, sekarang kamu perhatikan bentuk yang ini dengan bentuk yang ini kan ada di soal ya, diketahui ya. Nah, berarti ini bisa kita ganti ya. Jadi 2 sin 2x ini dikali setengah. Ditambah 2 sin 4x dikali setengah. Nanti kalau kita lanjutkan ini menjadi sin 2x ditambah sin 4x. Berarti kalau dari pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X tambah 5 sin X min 4 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini, kamu perhatikan yang di sini ada sin X ya. Nah, ini sudutnya tunggal, sedangkan di sini ada cos kuadrat X juga sudutnya tunggal. Nah, karena di sini sin X, maka yang kuadrat ini kita ubah menjadi sin ya. Nah, kamu perhatikan kita punya rumus ya, identitas trigonometri yaitu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti kalau kita tuliskan cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, ini kita gunakan ya. Berarti cos kuadratnya kita ubah jadi ini. Berarti ini 2 buka kurung 1 min sin kuadrat X tambah 5 sin X dikurang 4 itu sama dengan 0. Berarti jadi 2 min 2 sin kuadrat X tambah 5 sin X min 4 itu sama dengan 0. Nah, ini kalau kita susunkan jadi min 2 sin kuadrat X tambah 5 sin X min 2 sama dengan 0 ya. Untuk mempermudah ini kita kalikan min 1 gitu ya. Nanti jadi 2 sin kuadrat X min 5 sin X tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kamu faktorkan ya. Nah, faktorkan. Boleh dimisalkan atau kalau sudah bisa langsung. Nah, saya langsung ya. Berarti 2 sin kuadrat X, di sini saya tulis 2 sin X, di sini sin X ya. Ini dikalikan 4 dijumlah min 5. Berarti ini bisa saya tulis di sini min 1, sini min 2. Berarti kalau kamu perhatikan, yang ini sin X-nya sama dengan setengah, atau yang ini sin X-nya sama dengan 2. Nah, ini kan tidak mungkin ya, karena maksimal nilai sin itu adalah 1. Nah, sin X sama dengan setengah, ini ada di kuadran 1 atau di kuadran 2, gitu ya. Nah, di kuadran 1 berarti yang nilai setengah adalah sudut 30 derajat. Sedangkan di kuadran 2 tinggal kamu kurangkan 180 dikurang 30. Berarti sama dengan 150 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya yang tepat adalah 30 derajat dan 150 derajat. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, mudah bukan? Nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X tambah sin X min 1 sama dengan 0. Untuk X antara 0 sampai 360 adalah yang mana? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kamu perhatikan di sini ada sin X, sudutnya tunggal, sedang di sini ada cos 2X, ya, sudutnya ganda ya. Berarti yang kita ubah cos 2X ya. Perhatikan, kita tuliskan cos 2X itu rumusnya ada 3 ya. Cos kuadrat X min sin kuadrat X, kemudian 2 cos kuadrat X min 1, dan terakhir 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ini tergantung penggunaannya. Karena di sini adanya sin, maka yang kita gunakan yang ketiga ini ya. Berarti cos 2X-nya saya ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Tambah sin X
min 1 sama dengan 0. Ya. Berarti kalau kita sederhanakan, ini menjadi min 2 sin kuadrat X tambah sin X sama dengan 0. Nah, biasanya untuk mempermudah, ini kamu kalikan min 1 gitu ya. Berarti ini berubah menjadi 2 sin kuadrat X min sin X sama dengan 0. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita faktorkan ya. Kita faktorkan, keluarkan sin X-nya. Berarti dalam kurung 2 sin X min 1 sama dengan 0. Berarti kita punya dua faktor. Yang pertama, sin X-nya sama dengan 0, atau di sini sin X-nya sama dengan setengah. Nah, kalau kamu perhatikan, nilai sin yang 0 itu adalah di sudut 0, kemudian di sudut 180, dan di 360. Sedangkan nilai sin yang setengah itu ada di 30, di kuadran 1, dan di kuadran 2-nya 150. Nah, dari pilihan, maka himpunan penyelesaian yang tepat adalah, karena 0 tidak ikut, maka 0 tidak ditulis ya. Jadi mulai dari 30, kemudian 150, 180. Nah, di sini 360-nya ikut karena pakai sama dengan, berarti 360. Berarti kalau kita perhatikan, jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jari-jari dan titik pusat lingkaran dari lingkaran 4x kuadrat tambah 4y kuadrat tambah 4x min 12y tambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan ini, kamu harus ingat rumus umum atau bentuk umum dari lingkaran ya, itu x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Nah, kalau kamu perhatikan di sini kan masih ada 4x kuadrat tambah 4y kuadrat, kemudian ini 4x min 12y tambah 1 sama dengan 0. Berarti kita usahakan yang di depan ini konstantanya 1 ya. Berarti semuanya kita bagi dengan 4 ya. Berarti ini kita tuliskan jadi x kuadrat tambah y kuadrat tambah x min 3 tambah 1/4 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita bisa identifikasi, berarti nilai A-nya itu adalah 1 di sini ya. Kemudian B-nya adalah di sini min 3, dan C-nya adalah 1/4. Oke, sekarang kita mau cari pusatnya dulu ya. Yang awal, pusat lingkaran itu, ya, atau disebut P, itu rumusnya adalah min setengah A, min setengah B. Ya. Berarti bisa kita tuliskan pusatnya adalah min setengah kali 1, kemudian min setengah kali min 3. Berarti pusat lingkarannya adalah min setengah, 3/2. Oke. Kemudian untuk jari-jari, kamu perhatikan rumus jari-jari, R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Berarti kalau kita substitusi nilainya akar dari 1/4, tadi A-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat tambah 1/4, B-nya min 3 kuadrat, dikurang 1/4, ya. Berarti kalau kita lanjutkan, akar dari ini 1/4 ditambah 9/4 dikurang 1/4. Berarti jadi akar 9/4. Nah, ini kalau kita akarkan nilainya adalah 3/2. Berarti kalau kamu perhatikan, jari-jarinya 3/2, pusatnya min setengah, 3/2. Maka pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan soal kupas tuntas matematika persiapan ujian sekolah untuk materi matematika minat bagian yang kedua telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.